Kita langsung mulai aja. IHSG hari ini kena resisten seperti yang kemarin kita udah antisipasi ya, yang ngikutin IG Live kemarin. Mungkin kalian tahu ya, jadi kemarin kita ada bahas IHSG potensi menguat dikit, kemudian sampai ke area biru ini. Terus besok tuh ada kemungkinan ada koreksi normal dan tanggal 15-nya bisa naik gitu. Jadi besok sebenarnya 50-50 sih. Karena kita ngelihat tingkat inflasinya. Inflasi itu diperkirakan agak-agak turun. Nah, kalau tingkat inflasinya turun, sebenarnya akan berdampak positif buat market ya. Jadi tanggal 14 tuh ada pengumuman inflasi di Amerika, tanggal 15-nya ada pengumuman FOMC meeting. Nah, FOMC meeting ini nanti ada potensi suku bunga itu udah mulai ditahan kenaikannya dari The Fed ya. Jadi ini bakalan sangat memberikan sentimen positif sekali untuk saham. Koneksi oke kah? Ada yang bilang nge-lag. Aku cek koneksi dulu ya. Halo. Koneksi udah oke belum? Udah ganti wifi nih, mestinya udah oke nih. Masih nge-lag nggak? Ajarin gambar eyeliner. Mendingan belajar gambar eyeliner atau belajar ngegambar chart? Lo kok ngegambar chart sih? Ngebaca chart maksudnya. Udah oke ya? Oke ya, kita mulai ya. Ya, jadi aku ulang dikit tadi ya, karena tadi nge-lag. IHSG seperti yang kita udah perkirakan kemarin, hari ini naik kena resisten garis biru ini, terus kemudian agak-agak turun dikit. Besok ada kemungkinan sideways dan lusa bisa naik jika suku bunganya ditahan. Jadi tanggal 15 dini hari Indonesia itu ada pengumuman hasil FOMC meeting yang berpotensi menahan suku bunga. Nah, teman-teman, kita hari ini mau bahas banyak saham, terutama masih dari sektor finance. Kemarin kita bahas sektor finance, terus kita mau bahas sektor konstruksi dan juga banyak saham lainnya yang hari ini udah mulai aktif ya. Jadi kalau kita perhatiin ada beberapa saham yang di bawah banget dari berbagai sektor itu udah mulai jalan. Dan ini ada update lagi untuk saham-saham yang jongkok udah mulai belok lagi nih gitu. Oke, sekarang kita mau bahas dulu dari sektor finance-nya dulu. Seperti biasa dari big caps-nya dulu dong. Yang pertama dari BBCA. BBCA-nya masih sideways dan posisinya udah di atas, udah tinggi kayak gini. Jadi wait and see dulu aja. Terus kemudian BBRI. BBRI-nya ini juga tinggi, meskipun dia tinggi, dia masih berpotensi naik ya. Jadi meskipun tinggi, dia masih potensi naik BBRI-nya. Nah, terus selain itu kita mau lihat BMRI. Jadi saham perbankan valuasi udah cukup tinggi tapi masih bisa naik. BMRI ini sideways, sangat-sangat sideways sekali. Trennya jangka pendek itu lebih naik si BMRI gitu. Jadi just wait and see aja dulu gitu. Oke. Terus ini BBNI. Dia udah naik lumayan tinggi dan hari ini dia ngebentuk apa ya? Ngebentuk high. High itu gunung sih, kalau aku mau deskripsikan lebih mudah. High itu satu puncak gunung gitu. Nah, jadi teman-teman, 4 perbankan besar kita secara valuasi udah cukup mahal. Kalau mau cari yang teknikalnya agak murah ya ganti-ganti dalam jangka pendek. Saat ini lagi gilirannya BMRI yang lagi di area support. Nah, terus kita mau review nih beberapa saham dari sektor finance yang kemarin belum review. Itu ada saham BDMN. Hari ini mulai aktif, tapi Mtrade baru watch dia, baru ambil untuk jangka pendek aja. Dan kita udah nge-watch ini ya. Kita akan mulai banyakin watch sektor finance lagi dari berbagai saham. Terus BDMN ini dia biasanya aktifnya tuh dekat-dekat dengan aktifnya sektor dari grup
panin ya. Jadi kalau grup panin aktif, ini BDMN biasanya juga dia mulai aktif gitu. Nah, jadi kita mulai pantau untuk BDMN-nya. Jangka pendek tadi kita ada masuk untuk swing trading aja. Teman-teman kalian jangan nyusul ya. Biasanya kalau udah beda hari, udah beda analisisnya buat swing trading. Terus Tugu, kemarin kita ada bahas Tugu, asuransi Tugu Pratama Indonesia. Ini kita udah profit taking buat Tugunya, jangka pendek kita udah profit taking 8,3 sampai 9,2%. Kemarin kita udah bahas secara laporan keuangannya dia, labanya naik signifikan sekitar 1000% lebih, tapi bukan karena operasional, itu lebih karena pendapatan lain-lain, laba lain-lain yang didapat dari dia menang tuntutan ya. Jadi menang tuntutan terus dia dapat semacam ganti rugi gitu beserta dengan bunganya dari Citibank. Jadi ya dapat duit banyak dari situ. Kemudian jangka menengahnya gimana? Jangka menengahnya kita masih ngehold. Jadi patternnya untuk jangka menengah masih menarik. Kita masih hold buat Tugunya. Dan kita mau lihat untuk saham yang lain yaitu Agro. Ya, ini Agro ya. Masih di area support. Kalau diperhatikan trennya udah mulai berbalik dari downtrend. Ya, jadi ini dari downtrend teman-teman. Downtrend banget, dia udah mulai jadi sideways gini. Jadi ini jadi salah satu watch list kita untuk jangka menengah juga. Ini ada tanda-tanda akumulasi juga di bawah sini. Nah, itu Agro. Kita ada masukin buat jangka pendek, jangka menengah kita akan add. Agro 3 kali kena support sama. Iya bener banget. Ini 1, 2, 3 ini kena support sama. Aku coba pasang satu garis buat kalian yang mungkin belum bisa baca ini. Aku taruh di sini nih. Jadi 1, 2, 3 kena 3 support sama, jadinya triple bottom kalau dia mantul lagi. Terus aku mau review buat saham BNGA. BNGA ini fundamental dia bagus banget. Kita ada jangka pendek dan menengah. Jangka panjangnya kebetulan ada di MVest karena waktu itu timingnya pasnya di MVest ya. Nah, ini BNGA kalau kalian perhatikan secara teknikal, ini ada pattern flag. Ini naik pennant ya, lebih ke pennant daripada flag. Jadi ini ada segitiganya gitu. Ini ada segitiga gitu. Jadi target naiknya sekitaran 1600 juga, dan ini udah dekat 1600. Jadi MTrade kemungkinan akan profit taking antara 1600 sampai 1660. Lihat candle besok. Kalau candlenya kecil kita akan profit taking, tapi kalau candlenya gede kita masih akan nge-hold gitu. Ada yang teriak-teriak minta dibahas Toba. Bentar, nanti. Aku masih mau bahas saham finance. BFI Finance, MTrade juga ada profit taking ya untuk swing tradingnya atau jangka pendeknya. Jangka menengah kita masih ngehold, dan patternnya untuk jangka menengah di sini juga masih cakep ya. Ini cakepnya kenapa? Ini dipelajari di Masterclass Super Trader, workshop Super Trader yang online-nya. Kapan offline? Offline-nya di tanggal 2 sampai 3 September 2023 nanti. Di tanggal 2 sampai 3 September untuk offline workshop Super Trader kita belum buka registrasi. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar dulu aja sekarang. Belajar secara online dulu aja di recording yang kemarin gitu. Oke. Konstruksi terlalu mantap asing akumulasi tiap hari tanpa henti, kata Bali Property. Oke, mari kita lihat sektor konstruksi.
Kita lihat dari WG dulu ya. WG dia berpotensi untuk membentuk double bottom. Jadi dia bisa turun lagi sampai sekitaran 82. Terus kemudian mantul lagi, dan ini pattern akumulasinya cukup menarik. Dia menunjukkan tanda-tanda akumulasi. Terus kita coba lihat ADI. Bagus banget jangka pendeknya, breakout dari MA 100 bisa menuju ke 500 dalam jangka pendek. Kalau ada yang nyangkut di angka 500 ini, manfaatkan untuk keluar, atau dari sekarang udah mulai keluar dulu ya, kurangin posisi. Oke, terus kemudian Wika ya, Wika ini dia juga sama, tapi Adi masih lebih strong uptrend gitu. Jadi Wika kemungkinan sampai 560 sampai 600-an, manfaatkan untuk kurangin posisi buat yang punya itu. Kemudian PTPP. Ya, PTPP ini naiknya nggak terlalu signifikan, ketahan MA 100, jadi secara tren masih bagusan ADI. Apakah ini waktu beli? Enggak, ini waktu untuk wait and see buat profit taking, buat yang udah buy on weakness, dan juga untuk keluar buat nyangkuters gitu. Jadi jangan masuk dulu, karena meskipun dia naik, tapi sebenarnya saham-saham sektor konstruksi ini dalam jangka pendeknya dia lagi ketinggian gitu. Ya ini jadi dia lagi ketinggian nih, lagi terlalu tinggi dalam jangka pendeknya. Naiknya udah lumayan signifikan. Jadi wait and see dulu aja. Kita coba lihat konstruksi yang lain. KRIA. Justru ini lagi mau belok nih. Ini lagi mau naik nih. Kita wait and see dulu aja. Terus sama tadi ada yang bilang mau dibahasin Arto, bener banget. Aku tadi mau bahas Arto, tapi terus kesalah komen konstruksi jadi kelupaan. Arto kita habis profit taking untuk jangka pendeknya sekitaran 11-12% buat Arto ini. Jadi menarik banget ya, pattern dia dalam jangka pendek ini sebenarnya udah breakout dari inverse head and shoulders-nya dan udah kena target inverse head and shoulders-nya. Nah ini 3MA dia mau golden cross, artinya bagus sekali, ada tanda-tanda trennya akan membaik. Jadi kasih kesempatan dulu buat Artonya ini turun dikit, zigzag sampai sekitaran 2710-an. Buat yang mau buy on weakness lagi akan dikasih tahu melalui M-Trade gitu. Nah untuk jangka menengah kita masih ngehold Artonya. Oke. Aves yang M-Trade baru masuk, apa kabar? Aces kali ya maksudnya ya. Aces yang baru masuk. Oke. Ya ini Aces, S Hardware, kita ke retail. S Hardware udah naik lumayan signifikan, jadi wajar kalau dia turun. Jangka kita lihat ya, transaksi Aces, bukan transaksi, lebih tepatnya recommendation kita. Aces. Ya, jangka menengah dan jangka panjangnya di M-Trade masih cuan segini. Jadi kita masih ngehold untuk jangka menengah dan juga jangka panjangnya. Untuk yang jangka pendeknya gimana? Yang jangka pendek kita udah jual. Nah ini beberapa kali kita trading jangka pendek Aces, kita sempat tektokin beberapa kali. Jadi dari 4 kali transaksi ini, 4 kali transaksi aku hitung yang pertama tuh penjualan tanggal 14 Maret. Itu impas, ada yang untung 6,4%, ada yang rugi 5,6%, terus kemudian untung 18-19%, ini untung 4-8%, terus ini rugi 7% ya, 3-7%. Jadi kalau secara statistik jangka pendek di TikTok pun masih banyak untungnya dari Maret kemarin, dari 3 bulan terakhir gitu. Oke. MNCN gimana? Kosa Diatmo nanya MNCN tuh seingat aku kemarin patternnya masih bagus, ada pattern akumulasi gitu. Kita coba lihat ya MNCN ya.
Nah, ini pattern akumulasinya tuh kelihatan di sini. Terus dia lagi mulai beranjak naik, ya, beranjak naik, tapi ini powernya udah agak-agak melemah gitu. Jadi kemungkinan sampai 720 aja. Ini sampai 720 kita wait and see dulu. Nah, M-Trade ada di model 610 sampai 640-an, sekarang masih cuan, jadi kita masih ngehold aja. Belum ada buy recommendation lagi kecuali besok dia aktif breakout. Oke, teman-teman, aku mau review ada satu emiten. Dia mau IPO. Emiten ini dari grup Bakri, anak usahanya BNBR. Nah, namanya tuh VKTR, vktr.id ya. Jadi ini perusahaan electric vehicle, bis, tapi dia bisnya tuh elektrik gitu. Jadi IPO-nya tuh di harga sekitaran Rp100 per lembar saham. Nah, jadi dana IPO-nya tuh sekitaran 875 miliar. Perusahaan ini perusahaan untung ya, jadi ada untungnya, dan juga perusahaan yang kalau aku perhatikan fundamentalnya bagus, dan juga secara sektornya menarik, industrinya tuh menarik, lagi menarik banyak investor besar. Bukan tidak mungkin nanti kalau IPO itu terjadi oversubscribe, dan ketika habis IPO kemungkinan harga akan naik. Tapi teman-teman ya mesti tetap hati-hati juga ya, karena IPO tuh kita nggak tahu secara teknikal tuh gimana. Jadi memang kalau kita perhatikan tendensinya saham-saham yang baru aja IPO beberapa waktu terakhir itu memang banyak naiknya tuh cepat. Jadi sampai auto reject atas gitu. Yang terakhir kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu tuh ada Raam ya. Jadi naiknya tuh cepat banget gitu. Yang perlu kita pantau sebenarnya sustainability dalam jangka menengah dan jangka panjangnya. Nah, gimana caranya memanfaatkan ini? Caranya memanfaatkan IPO dari VKTR ini dan juga sebenarnya IPO lain gitu. Yang pertama adalah perhatikan dulu perusahaan ini fundamentalnya gimana. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat dari grup Bakri, oh sahamnya banyak yang ini nih, banyak yang merah nih, kayak BNBR di bawah 100 juga, 60, dan beberapa masih belum gerak gitu. Jadi kita tetap perlu berhati-hati di situ. Tapi kemudian yang kedua, kita perhatikan fundamentalnya. Jadi jangan sentimen juga, oh karena ini grup tertentu dan kemudian terus kita jadi anti, enggak juga. Kita lihat dari fundamentalnya. Perusahaan ini cuan, dan perusahaan ini sektornya bagus, menarik buat investor besar. Investor asing tuh suka banget yang ESG gitu. Terus yang berikutnya mesti perhatikan teknikal dalam jangka pendek. Gimana dong teknikalnya? Benar-benar pakai yang very short term banget, itu pakai yang intraday chart. Jadi kalau kalian trading cepat itu pakai chart yang per menit bahkan boleh, atau per 15 menitan, per 1 jaman itu boleh. Jadi kalian nggak bisa pakai chart yang daily untuk melihat tanda-tanda reversalnya. Jadi kalau tradingnya juga trading cepat gitu. Oke, terus IPO-nya dipakai buat apa? Buat VKTR ini, dia dana IPO nanti 875 miliar, bakal dipakai 40,2% itu untuk belanja modal, termasuk pengembangan fasilitas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pastinya, karena dia kan electric vehicle. Terus kemudian 11,59% itu akan diserap oleh anak usahanya PT Auto Parts dalam bentuk penyertaan modal. 2,51%-nya akan digunakan untuk pelunasan seluruh dan sebagian pokok utang ke PT Tambara Tama Mandiri. 1,38% untuk pelunasan seluruh pokok utang ke PT Andara Multisarana. Kalau aku perhatikan sebenarnya valuasi dari VKTR ini masih cukup murah ya. Jadi lihat secara fundamentalnya perusahaan cuan dan valuasi masih cukup murah. Masa penawaran awal itu sekitaran 26 sampai 31 Mei. Tanggal efektifnya itu 12 Juni gitu. Terus perkiraan melantai di bursa tanggal 19 Juni 2023. Oke, jadi itu kalau teman-teman mau watch. Aku mau review saham yang lain. Ayo Ijo. Malam ini pengumuman The Fed ya. Malam ini pengumuman The Fed. Pengumuman inflasi. Kalau pengumuman FOMC meetingnya tanggal 15 pagi kita. Oke, terus aku mau bahas saham-saham yang lainnya yang udah turun banyak, kemudian dia mulai ada tanda-tanda bangun. Tebak, aku mau bahas saham apa nih? Yang banyak banget juga ditanyain oleh teman-teman, ini fundamentalnya bagus gitu, tapi kok dia nggak naik-naik, kenapa ya?
Kira-kira saham apa ya? Saham apa? Kok kayak ada lagu? Gak ada. Saratoga. Saratoga ini emiten yang secara fundamental bagus. Cuman kalau kalian perhatikan, portofolio dari kelolaan Saratoga ini banyak yang dari sektor komoditas, sehingga mau nggak mau Saratoga ini menjadi satu emiten yang cukup siklikal juga. Nah, kalau portofolio kelolaan dia itu lagi turun sahamnya, harga sahamnya turun, pastinya dia juga kepengaruh. Nah, jadi Saratoga sekarang ini sebenarnya lagi murah-murahnya banget. Tadi Mtrade ada nyicip buat trading dulu. Sementara sih masih jangka pendek, kita akan pertimbangkan besok apakah ada jangka menengah deh. Iya, jangka menengah ini kita udah masuk dan kita akan pertimbangkan terus apakah akan ngehold atau enggaknya dengan asumsi support itu di 1535. Jadi di bawah 1535 kita ada potensi untuk membatasi resiko atau membatasi kerugian. Karena sebenarnya sideways-nya Saratoga ini baru dikit doang ya. Jadi belum banyak, ini kemungkinan masih akan dia naiknya sampai 1785 terus masih bisa turun lagi gitu. Nah terus MPMX ini isinya ya, ini ada yang bilang nih, Yo Lego Shop, MPMX, MDKA, Adaro lagi nangis semua. Ya bener nih lagi turun kan. Tapi kalau kita perhatikan harga batu bara, kita coba lihat ya. Harga batu bara belum naik sih. Melandai aja gitu. Lagi melandai aja. Kita perhatikan Adaro-nya dulu ya. Nah ini Adaro ada naik beberapa hari kemarin. Ini ngaruh juga kan ke Saratoga. Dia masih bakalan bisa turun lagi ke 2040. Wait and see dulu aja. Kita nggak kejar setoran lah ya, nyantai aja. Meskipun PTBA dari sektor yang sama tuh naik kenceng gitu. Nah kita perhatikan sekarang portofolionya yang lain, portofolio Saratoga yang lain, ini ada MDKA. MDKA Mtrade udah profit taking 2-6% buat jangka pendek doang. Dan ini kayaknya dia bakalan koreksi normal sekitaran sampai ke level 3000 gitu. Oke, terus kemudian ada di sini MPMX trennya juga masih kurang bagus, jadi Saratoga ini masih agak-agak challenging juga, makanya kita pasangin stop loss lumayan tight juga ya. Apalagi ya? Oh ya, Tebik. Thank you udah diingetin. Tebiknya sideways. Kalau dilihat jangka pendek kan kayak gini, kayak nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau dilihat dari beberapa bulan kemarin, ini udah mulai melandai, turunnya udah mulai melandai. Jadi udah mulai belok gitu. Terus aku mau jawab pertanyaan dari Hasan26. Kalau ada yang murah, kenapa beli yang udah mahal? Menarik. Kalau ada yang murah, kenapa beli yang udah mahal? Karena jawaban singkatnya adalah yang mahal kadang-kadang masih bisa terus naik, sedangkan yang murah kadang-kadang nggak mau naik. Jadi kesimpulannya, mahal bukan berarti dia nggak bisa lanjut naik. Murah bukan berarti dia bisa naik. Paham? Aku jelasin lebih detail ya. Jadi gini, sektor perbankan konvensional, perbankan besar, big four, banking, itu dari dulu valuasinya mahal, jarang banget dia valuasinya murah. Kalau valuasinya murah itu langsung diborong ya. Dan sekarang 4 itu valuasinya udah mahal. Kalau kalian tanya saya ke depan masih bisa naik nggak? Masih bisa banget. Meskipun naiknya juga udah lelet zigzag pelan-pelan gitu. BNGA juga valuasinya udah agak mahal gitu, tapi dia masih bisa naik meskipun naiknya juga nggak sekenceng kemarin. Nah itu definisinya. Terus untuk saham-saham super trader yang sering kali kita beli breakout kayak gitu ya, terutama kalau udah naik sampai base yang kedua, ketiga, atau keempat, kita akan masukkan ke swing trading aja, tapi tetap masih bisa naik. Kenapa? Ya karena masih ada daya beli.
volume belinya masih besar gitu. Tapi kalau udah ketinggian ya kita nggak mau gitu ya. Jadi mesti tetap tahu batasnya, mahal itu sampai seberapa mahalnya kita boleh beli dan nggak boleh beli. Aku kasih contoh yang nggak boleh beli itu kira-kira yang kayak gini. Ini tadi ada yang tanya S hardware kan, aku udah bahas ya. Nah, jadi kalau untuk trader ya, trader ini posisi di atas ini udah nggak boleh beli, udah belok ya. Jadi chartnya udah belok ke bawah, keluar satu candle merah, ini udah nggak boleh beli. Nanti nunggu lagi, wait and see lagi. Kalau dia ada normal correction, ada tanda pantulan, boleh beli lagi. Jadi ini tuh udah agak mahal secara tren jangka menengahnya dia. Ini jangka menengah udah agak mahal gitu. Nah, tapi kalau untuk jangka pendeknya, tunggu beberapa hari lagi dia akan murah. Definisi mahal dan murah itu sangat tergantung sekali dengan rentang waktu atau time frame. Buat seorang trader jangka pendek, menunggu murah itu hanya dalam hitungan hari aja. Buat scalper mungkin hanya dalam hitungan intraday beberapa jam aja. Tapi saya bukan scalper gitu. Nah, buat seorang investor jangka panjang menunggu murah itu bisa bertahun-tahun ya, dan saham dia bisa jadi mahal itu juga bisa bertahun-tahun. Nah, yang paling di tengah-tengah tuh sebenarnya yang rentang waktunya paling cocok buat teman-teman investor berjiwa trader atau trader yang nggak bisa cepat-cepat banget tapi tradernya mau cuan lebih lumayan, itu adalah yang jangka menengah. Jangka menengah tuh rentang waktunya beberapa bulan, jadi nunggu dia breakout, nunggu dia turun gitu. Nah, terus ada lagi istilah yang namanya value trap. Valuasi kalau terlalu murah banget itu artinya, aku ulang ya, aku kasih note dulu. Perusahaan yang valuasinya sangat murah sekali dikala saham-saham di sektornya, pesaing-pesaingnya itu udah valuasinya udah mulai naik dan kondisi market secara general, secara keseluruhan itu bagus, dia sendiri tok yang murah, artinya dia nggak laku, berarti dia tuh laggard. Kecuali kalau dalam kondisi crash atau kondisi pandemi kemarin, semuanya jatuh bareng, semuanya valuasi discounted, murah, nah itu berarti murah beneran gitu. Semoga bisa dipahami. Dan kalau dia murahnya karena ada faktor di dalam perusahaan yang membuat dia menjadi sangat terdiskon harganya dan jadi tidak laku, hati-hati bisa kena value trap. Value trap tuh artinya valuasi murah tapi harga saham nggak naik-naik, nggak ada yang mau beli. Semoga bisa dipahami, semoga penjelasan saya nggak kepanjangan. Mudeng nggak? Ngerti nggak? Oke deh. 13 Juni ada Camdet Medco hari ini dan besok bisa turun. 14 Juni ada Camdet Cleo, dividen yield 0,3%. 19 Juni Camdet HMSP, dividen yield lumayan gede 5,4%. Jadi tanggal 20 Juni bisa potensi turun gitu. Ini ada yang nanya, sisi salib value trap seperti HMSP. HMSP nggak keterlaluan, kalau lama lagi dia pasti akan naik karena perusahaan ini memang secara fundamental dia lumayan kuat juga gitu. Yang value trap banyak perusahaan yang lainnya. Dan ada satu hal yang sangat menarik sekali di bursa kita, di Indonesian Stock Exchange ya. M-Trade itu ada mengembangkan algoritma. Kita belum pakai AI, tapi kita kembangin algoritma yang pakai coding lah. Jadi dulu saya lulusan computer science, ada gunanya juga, jadi ngerti dikit lah algoritma coding kayak gitu. Kemudian masih dikonfirmasi oleh manusia. Tapi kalau sepenuhnya oleh mesin dan sepenuhnya oleh AI, sekarang kan lagi zamannya AI ya, AI, be very careful. Kenapa? Sampai hari ini aku melihat Indonesian stock market itu belum efektif dalam arti beberapa perusahaan yang dia fundamentalnya nggak bagus, likuiditasnya nggak begitu besar, itu bisa dikerek naik dengan mudah. Tapi perusahaan yang fundamentalnya bagus, dia bisa aja nggak naik-naik, ya. Penyebabnya apa? Nggak tahu. Mungkin selera bandar. Mungkin nggak tahu kenapa, ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang berminat buat narik itu, ada beberapa orang yang nggak berminat narik itu juga. Saya nggak ngerti gitu loh. Untuk beberapa saham ada yang case-nya kayak gitu. Jadi nggak bisa 100% di AI-in gitu. Anyway, semoga bisa dipahami juga. Meskipun ngomongnya agak-agak ini ya,
agak-agak diplomatis. Oke, kita mau bahas BMTR. Seperti yang aku bilang tadi, aku mau bahas beberapa saham yang kita jarang bahas. Sekarang aku mau bahas BMTR. BMTR ini dia ada tanda reversal, ada double bottom yang gede banget, dan ini udah kena target double bottomnya, dan tadi dia breakout lagi. Dan dalam breakoutnya ini ada satu pattern cup with handle kecil dan berpotensi menuju 340 sampai 350-an. BMTR laba bersihnya turun 2,12%, pendapatan turun 6,16%. Ya, jadi nggak banyak-banyak amat turunnya pendapatan dan laba dia, tapi harga sahamnya naik ya. So what, kita tradingin aja. Jadi trading tuh lebih fokusnya ke teknikal daripada fundamental. Oke, terus aku bahas EXCL, Excel, PT Excel Axiata. Oke, PT Excel Axiata. EXCL, beautiful pattern, inverse head and shoulders juga. Jadi mulai banyak emiten yang inverse head and shoulders, dan hari ini tadi dia mantul pas di area supportnya. Kita punya untuk jangka menengah itu modalnya di 1970-an maksimal, jadi sekitaran di area ini.